Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tutorial bagaimana cara bikin laporan realisasi supaya dividen kita yang kita terima itu bebas dari pajak. Yakni kita menggunakan laporan investasi ya, laporan atau biasanya e-reporting investasi di DJP online. Jadi kita masuk ke situs DJP online seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke situs DJP online, mungkin sekedar pengantar saja bahwa untuk saat ini apabila kita menerima dividen, itu saat ini statusnya adalah tidak dikenakan pajak. Kalau misalkan untuk badan, kemudian dividennya itu berasal dari penyertaan saham di dalam negeri, itu 100% bebas pajak, tidak perlu ada klausul apapun. Sementara kalau untuk orang pribadi, penerima orang pribadi, misalkan kita nerima dividen gitu ya sebagai orang pribadi, maka ada syarat-syarat tambahannya. Yang pertama adalah kita harus investasikan selama minimal 3 tahun, kemudian di masing-masing tahunnya itu kita harus laporkan laporan investasinya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tutorial bikin laporan investasi di DJP online. Pertama di sini kita harus login dulu ya. Jadi kita buka dulu aja situsnya DJP, alamatnya seperti biasa di www.pajak.go.id. Nah, biasanya di pojok kanan atas ini ada login, di sini ada menu login. Nah, silakan kita login, kita klik ini. Kemudian setelah kita klik tombol login, biasanya akan mengarah atau diarahkan ke situs DJP online ya. Situsnya DJP online seperti ini. Saat ini sekarang sudah bisa menggunakan nomor NIK atau nomor KTP untuk bisa login ya. Jadi bagi yang sudah tervalidasi atau sudah dipadankan, itu bisa menggunakan nomor NIK maupun nomor NPWP. Kemudian silakan masukkan password DJP online kita dan captcha-nya seperti ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, home DJP online yang baru ya. Di sini akan ada beberapa tab, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan seperti itu. Nah, berhubung kita mau mendapatkan layanan untuk e-reporting investasi atau laporan investasi dividen, nah ada baiknya silakan cek di menu profil terlebih dahulu. Di menu profil, kemudian aktivasi fitur di sini. Nah, di aktivasi fitur ini pastikan layanan e-reporting investasinya yang ini itu sudah tercentang ya. Jadi pastikan e-reporting investasinya ini sudah tercentang gitu. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di DJP Online dan nanti akan semakin diperbarui, semakin banyak layanan yang bisa diberikan oleh DJP gitu. Nah, pada saat kita sudah centang, kemudian silakan ubah fitur segala macam. Kalau misalkan belum ya, dicentang, kemudian nanti tinggal kita login kembali gitu. Jadi pastikan ini e-reporting investasinya sudah aktif seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah aktif, maka kita bisa masuk ke menu layanan. Jadi untuk melaporkan laporan realisasi dividennya itu ada di menu layanan di sini, kemudian masuk ke e-reporting investasi yang ada di sini, yang di tengah-tengah ini e-reporting. Nah, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, e-reporting seperti ini. Ini adalah di sisi kiri, ini adalah profil singkat kita gitu ya. Kemudian di sini adalah daftar pelaporannya. Jadi kalau misalkan tahun lalu kita sudah pernah lapor, maka di sini otomatis sudah akan tercantum laporannya. Dan ingat ya, untuk pelaporan investasinya sendiri ini untuk investasinya sendiri itu minimal 3 tahun kita investasikan, tidak boleh diambil gitu ya. Misalkan gini, kita punya dividen katakanlah 100 juta. Kemudian dalam 100 juta itu kita tempatkan dalam bentuk apa? Entah itu deposito, entah itu tabungan, entah itu dalam penyertaan modal, UMKM dan sebagainya. Itu ada banyak sekali instrumen investasi gitu. Yang paling mudah tentu saja tabungan gitu ya, atau deposito. Misalkan kita endapkan saja di tabungan kita, maka itu minimal 3 tahun tidak bisa kita ambil. Kalau misalkan mau dipindahkan ke dalam bentuk investasi lainnya boleh ya, seperti itu, tapi harus ada jangka waktunya juga gitu. Nah, asumsi misalkan ya udah kita endapkan saja di tabungan kita, maka
tinggal kita klik lapor di sini. Kalau sudah lapor, di sini akan ada tampilan seperti ini, ada dashboard, ada lapor tadi. Ada dua menu, yang pertama adalah laporan dividen atau penghasilan lain, dan yang kedua adalah laporan investasinya. Jadi yang pertama adalah kita harus lapor dulu, dividen yang kita peroleh itu dari mana saja gitu ya. Kemudian setelah itu, dari dividen yang kita peroleh tadi, itu kita laporkan investasinya, dalam bentuk apa. Nah, kita coba yang pertama dulu, yang atas, laporan dividennya. Pada saat ini kita pilih pelaporannya itu ada periodenya, ada periode pelaporan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalkan kita baru terima dividen di tahun 2022 kemarin, berarti itu adalah lampiran atau laporan yang pertama. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah terima dividen dari tahun 2020 misalkan, maka itu sudah ke tahun ketiga ya, ke laporan yang ketiga. Tapi kalau baru pertama kali berarti ini tahun yang pertama, tahun 2022. Jadi nanti di tahun 2023 ini, tahun 2024, tahun 2025 itu kita harus tiap tahun periodik laporkan itu selama minimal 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu di sini ada jenis penghasilannya. Untuk jenis penghasilannya itu bisa kita pilih ya, ada dividen dalam negeri, dividen luar negeri, kemudian ada penghasilan dari luar negeri, bukan dalam bentuk BUT dan sebagainya. Kalau normalnya misalkan kita terima dividen pada saat kita membeli saham di dalam negeri, maka kita pilihnya yang dividen dalam negeri ini. Kemudian pemberi penghasilannya ini kira-kira siapa ya? Misalkan kita belinya saham di mana, di BCA, di BRI, atau di saham-saham blue chip gitu ya. Nah, kemudian tanggal terima dividennya tanggal berapa, kemudian nilai dividennya berapa, dan yang diinvestasikan berapa. Kalau misalkan seluruhnya, katakanlah di sini kita terima dividen 10 juta, kita investasikan semuanya dalam bentuk tabungan ya, kita endapkan dulu dalam tabungan, ya sudah, berarti ini nilainya sama 10 juta dan di sini 10 juta juga. Kemudian setelah itu tinggal kita save ya, seperti ini ada di sini. Oke, nah ini tadi ya ada pilihannya, dividen dalam negeri, luar negeri, dividen dari luar negeri, saham tidak di bursa efek, kemudian penghasilan setelah pajak dari luar negeri selain BUT, dan juga penghasilan dari luar negeri non BUT. Nah, kurang lebih seperti itu kita pilihnya. Nah, atau kalau simpelnya, misalkan kalau teman-teman menggunakan Stockbit ya, aplikasi Stockbit dalam hal startup untuk penjualan saham, itu kan biasanya tiap kali ada dividen yang dibagikan, itu kan biasanya dimasukkan ke email kita ya. Jadi biar tahu gitu ya dividen apa aja yang kita peroleh, tinggal di search aja di Gmail kita ya, atau di email kita, dividen tunai seperti itu, maka di sini akan muncul otomatis dividen-dividen yang pernah kita terima selama tahun 2022 gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini dari Stockbit Sekuritas ya. Ini tidak ada endorse, jadi ya kebetulan saya pakai ini, jadi ya lebih gampang aja memantaunya seperti itu. Dan saya juga bukan pemain saham yang pro banget. Saya sangat sangat newbie lah istilahnya gitu. Jadi baru belajar dan sama sekali juga belum paham banget tentang dividen atau saham. Nah, ini tadi ya. Jadi misalkan kalau ini kita beli sahamnya di mana, kemudian kita belinya berapa lembar gitu ya, berapa lembar saham, kemudian dividen yang dibagikan ada berapa. Di sini sudah ketahuan ya. Seperti itu. Nah, dari sini, dari Stockbit ini ya, dari data-data di Stockbit atau di aplikasi lain silakan. Nah, ini tinggal kita masukkan aja tadi ya. Misalkan di sini ada beberapa lembar saham gitu yang kita miliki ya, kemudian di sini ada jumlah dividen yang dibagikan, nilainya kecil-kecil ya, misalkan ya. Kalau yang besar ya silakan ya. Kalau yang nilainya besar-besar sebaiknya tidak disatukan ya. Misalkan katakanlah dari perusahaan mana dividennya berapa gitu, tapi kalau kecil-kecil ya nggak apa-apa disatuin jadi satu gitu ya. Misalkan dari beberapa emiten seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kita masukkan semuanya dividen tadi ya. Nah, berikutnya setelah dividen tadi ya, setelah laporan dividen,
dividen apa saja yang kita miliki, kita masuk ke kolom yang kedua ya, atau ke bagian yang kedua adalah laporan investasinya. Jadi tadi dividen-dividen tadi yang sudah kita dapatkan tadi itu kita laporkan dalam bentuk investasi ke bagian apa gitu ya. Nah, silakan kita pilih tambah di sini. Nah, pada saat kita pilih tambah di sini tadi ya, pelaporan yang ke berapa gitu. Kalau misalkan baru pertama kali kita investasikan berarti tahun 2022, maka kita pilihnya yang 2022 laporan yang pertama. Maka nanti di tahun 2024 itu berarti nanti pelaporan yang kedua, di tahun 2025 itu nanti akan pelaporan yang ketiga. Seperti itu. Tanggal investasinya itu adalah paling lambat adalah tanggal 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir ya. Jadi ya sebenarnya kalau ini tanggal boleh ditulis aja awal tahun gitu ya. Misalkan katakanlah 1 Januari 2023 misalkan. Karena kan asumsinya uang itu ya sebenarnya sudah kita investasikan dari sejak kita terima dividen seperti itu. Jadi kalau memang digabung semuanya ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan di satu-satuin gitu ya, misalkan saham dari dividen dari BCA nilainya berapa, itu diinvestasikan dalam bentuk apa. Nah itu mulai investasinya kapan gitu ya, karena secara aturan kapan harus sudah diinvestasikan adalah maksimal 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir gitu. Jadi diinvestasikan maksimal paling lambat kalau tahun 2022 berarti paling lambat tanggal 31 Maret 2023 gitu. Jadi seperti itu terus, tapi kalau misalkan di total tadi ya, misalkan katakanlah dividennya hanya 30.000 gitu. Ya sudah, di total aja di sini. Bentuk investasinya dalam bentuk apa? Dan ini ada banyak ya, bentuk investasi untuk dividen itu hampir semuanya ada, mulai dari pembiayaan, mulai dari investasi, investasi dari yang paling sederhana ya, tabungan, deposito, sampai penyertaan saham, pembelian sukuk, obligasi, baik itu pemerintah maupun swasta, lengkap banget di sini. Jadi nggak usah bingung gitu ya, kira-kira kita mau letakkan di mana nih gitu. Sesuaikan aja dengan investasi kita nyamannya main di mana. Misalkan kalau nyamannya di penyertaan saham ya sudah, silakan di penyertaan saham. Kita mainnya di paling gampang tabungan atau deposito, investasikan aja di situ gitu. Kemudian nilai investasinya tadi ya, totalnya berapa di sini kalau digabung, kalau dipisah-pisah ya berarti masing-masing dividen tadi itu diinvestasikan dalam bentuk apa. Kemudian kita tambah di sini. Ketika ini tadi ya, bentuk investasinya ada banyak, jadi ini bisa kita search ya, misalkan tabungan. Tabungan ada macam-macam, ada tabungan di sini investasi tabungan termasuk bank syariah, ada juga misalkan sukuk, obligasi dan sebagainya. Jadi tinggal kita pilih aja kira-kira kita investasinya ini dalam bentuk apa. Nah, kalau sudah seperti ini misalkan ya, total investasinya sedikit misalkan, ya udah yang penting kan ini kita sudah laporkan gitu ya. Kita sudah laporkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak investasikan, tidak kita laporkan, maka dianggap itu berarti kena pajak gitu. Kalau dulu dividen orang pribadi itu kan dipotong langsung dari perusahaan yang membagikan. Tapi kalau sekarang perusahaan tidak memotong, tapi nanti misalkan kalau ternyata ketahuan gitu ya, misalkan Anda dapat dividen katakanlah 100 juta, kemudian itu tidak Anda investasikan atau misalkan diinvestasikan tapi katakanlah one prestasi gitu ya, misalkan baru setahun sudah diambil atau mungkin tidak pernah lapor investasi segala macam, maka itu PPA finalnya, PPA atas dividen itu bisa harus distorkan sendiri gitu. Jadi nanti ketika misalkan dapat data gitu ya dari DJP, maka Anda harus setor sendiri PPh-nya 10% dari dividen tadi. Dan itu plus tentu saja sanksi dianggap keterlambatan setor gitu. Jadi jangan lupa ya, jadi penting banget untuk melaporkan investasi dividen ini. Dan ini tadi ya, misalkan kalau sudah seperti ini, kita sudah buat laporan investasinya, nilai investasi dalam bentuk apa, mulai tanggal investasinya kapan gitu. Kalau sudah, maka kita bisa klik submit di sini. Ketika kita sudah klik submit, akan ada notifikasi seperti ini. Anda sudah yakin untuk ingin submit pelaporan, silakan pilih ya di sini ya.
Kalau sudah kita pilih ya, maka akan ada notifikasi pelaporan telah tersimpan. Maka ini Anda sudah laporan investasi tahun pertama. Nanti ulangi lagi di tahun kedua, tahun ketiga ya, karena minimal 3 tahun pelaporan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul tadi ya di menu dashboard akan muncul form bukti pelaporannya, dan ini bisa kita download ya, bisa kita unduh form BPS-nya, bukti penerimaan suratnya ini bahwa kita sudah laporan investasi. Nah, bukti penerimaan suratnya kurang lebih seperti ini, ada nama formnya, kemudian tanggalnya, atas nama siapa, untuk tahun laporan berapa, dan jenis laporannya apa, seperti itu. Jadi ini tinggal kita simpan aja sebagai bukti ya. Misalkan kalau ternyata nanti katakanlah dapat surat dari DJP, oh ternyata saya udah lapor kok gitu. Misalkan oh Anda punya investasi nih, Anda punya dividen nih, tapi kok kenapa nggak Anda laporkan gitu. Maka tinggal buktikan saja bahwa oh ini saya udah lapor kok, saya udah lapor, saya sudah investasikan, maka murni berarti clear, dividen saya bebas pajak, seperti itu. Oke, demikian sekedar tutorial dari untuk pelaporan investasi ya, e-reporting investasi, khususnya bagi Anda yang memiliki dividen orang pribadi. Itu Anda harus investasikan dulu minimal 3 tahun. Kalau mau dipindahkan boleh, tapi harus ada mekanisme yang harus dilakukan. Kemudian jangan lupa untuk laporan investasi setiap tahun minimal 3 tahun, seperti itu. Jadi kalau tahun ini adalah tahun pertama pelaporan, maka paling tidak masih ada 2 tahun lagi, dan maksimal adalah tanggal 31 Maret ya. Jadi maksimal adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi berbarengan dengan kita lapor SPT tahunan gitu. Jadi sebaiknya ketika kita sudah lapor SPT tahunan, maka kita juga sebaiknya sudah lapor laporan investasi. Khusus untuk orang pribadi ya, karena kalau badan yang memiliki dividen dari penyertaan saham dalam negeri itu clear, tidak perlu laporan seperti ini, maka itu semua dividennya tidak perlu bayar pajak atau tidak dikenakan pajak sekarang. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.